ini ya. Nah, ini berdiri semua. Kayak banget. Berapa mili? Oh, tak ada. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan bercerita sedikit mengenai Surabaya Bus rute TIJ Osowilangun. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sebenarnya aku nggak mau membuat konten ya untuk kali ini, tapi karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, maka ini aku buat kontennya. Jadi ini tuh aku mau ke arah Wiyung, tapi mau turun di Unesa ya. Jadi awalnya itu aku mau turun di Wiyung, tapi ternyata temanku sudah kadung WA ke daerah Monkastel dan daerah Kayun. Jadi aku nanti buat lagi video ke arah sana. Pokoknya ini adalah perjalanan ke arah Wiyung dan ke arah Unesa. Nah, seperti kita ketahui, Surabaya Bus saat ini itu hanya mengoperasikan dua rute, yaitu rute utama, rute dari Bungurasi ke Raja Wali, dan rute kedua ini dari Jayabaya ke Osowilangun yang awalnya hanya sampai ke sekitar BTC. Dibandingkan dengan rute yang ke arah dari Bungurasi, rute ini tuh seperti anak tiri ya. Jadi jumlah armadanya itu sangat sedikit. Kemudian pemberhentiannya, haltenya itu tidak seperti halte di rute yang utama, rute yang Bungurasi itu sebagian besar itu hanya berupa palang bus stop saja. Tak hitung itu yang bagus, yang benar-benar dikatakan bisa sebagai halte itu ya di Unesa ya. Di sekitar Wiyung, di sepanjang jalan itu ya hanya berupa palang bus stop saja. Karena armadanya sedikit ya, itu pas aku naik hanya ada 5 yang beroperasi, dan itu pun diperpanjang juga sampai ke Romo Kalisari, sehingga waktu tunggunya ini di Jayabaya itu sangat lama, mencapai 30 menit lebih ya. Tak hitung itu aku di sini mulai jam sekitar 8:45, baru berangkat sekitar hampir setengah 10, jadi hampir sekitar 45 menitan. Nah, padahal bus belakangnya itu sudah tiba. Nah, maka dari itu memang kalau kalian mau naik yang rute ini, itu kalian harus sabar sekali. Saya nggak tahu ya itu kemana armadanya Surabaya Bus yang dari rute yang sudah diambil alih oleh Transsemanggi. Jadi kan Transsemanggi itu sudah mengambil alih dua rute ya, rute yang dari ITS ke Unesa, kemudian rute yang Merito ya. Nah, seharusnya kan busnya kan bisa diperbantukan ke sini ya, ke rute ini, tapi tak lihat itu yang jalan biasanya cuma 4, 5, paling pol 6, tapi jarang sekali, seringnya tuh 5 dengan rute sepanjang itu. Kalau kita lihat memang rute ini itu tidak seramai rute yang utama. Cuma lama kelamaan orang itu kan yang ke arah Osowilangun itu juga membutuhkan bus ini, karena bus yang dari arah Bogorasi ke Osowilangun udah nggak ada, yang Damri kalau nggak salah itu sudah nggak ada. Jadinya orang-orang kalau mau ke Osowilangun itu ya naik Surabaya Bus dua kali, jadi dari Bogorasi ke TIJ, kemudian TIJ ke Osowilangun. Lama-lama rute ini juga semakin ramai. Nah, mengingat pentingnya rute ini, kenapa kok tidak ditambah lagi armadanya, atau paling tidak itu ya di jadwal yang lebih baik lagi ya. Kalau misalkan rutenya ini masih belum cukup bus, ya mungkin diambil dari rute yang utama atau bagaimana. Karena kalau kita lihat ya, lama kelamaan itu semakin lama kok semakin semakin jauh jaraknya.
jarak antara satu bus dengan bus yang lainnya. Nah, ini busnya akhirnya jalan dan meninggalkan Terminal Jayabaya. Ternyata busnya belum berangkat juga. Tak kira tadi sudah berangkat karena sudah menutup pintunya. Ini ada satu orang penumpang yang baru masuk, dan itu di depan itu ada feeder Wirawiri yang sudah 2 kali jalan. Jadi kan 1 kali feeder itu kan 15 menit. Kalau bus ini masih ngetem ya, ada 2 feeder yang jalan, itu artinya waktu tunggunya memang lebih dari 30 menit. Saya hitungnya seperti itu. Nah, selain itu di sini itu ada beberapa fasilitas yang sudah tidak bisa digunakan seperti charger HP ya. Ada ibu-ibu di belakang saya itu yang bingung mau ngecas HP, tapi ternyata nggak bisa. Sekarang tak coba itu casnya itu alatnya itu sudah mulai kocak ya, sudah mulai nggak pas dengan charger kita. Jadi aku bilang, Bu, ini nggak bisa ya karena kocak atau bagaimana. Jadi nggak bisa untuk ngecas lagi. Nah, itu juga ada Surabaya Bus yang dari Bungurasi juga sampai 2 kali ya, baru bis ini tuh berangkat. Akibat dari lamanya menunggu itu akhirnya para penumpang itu menumpuk ya. Jadi di terminal ini menumpuk, kemudian di jalan menumpuk. Kebetulan ketika aku merekam video ini itu bertepatan dengan momen libur panjang hari Waisak, ini bulan Juni ya, yang 4 hari libur itu digunakan oleh warga untuk jalan-jalan ke Romo Kalisari Adventureland. Nah, ketika di suatu halte itu ada rombongan 1 RT ya, saya nyebutnya seperti itu karena banyak sekali naik ya. Awalnya mau diminta oleh kondekturnya menunggu bus belakangnya, tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka semuanya itu masuk, dan akhirnya bus ini benar-benar penuh. Sampai saya itu mau duduk di atau berdiri di mana, di bagian bawah kan itu nggak bisa, kata mas kondekturnya harus di bawah, tapi kan nggak bisa karena penuh ya, saya penuhnya. Untung saja ada penumpang yang turun 1 orang setelah halte itu, jadi saya bisa turun ya, bisa turun di tempat yang semestinya.
setelah lewat dua sungai di kiri dan kanan jalan tadi, ini kita sudah sampai di daerah Kecamatan Wiyung. Jadi ini kita sudah sampai di Wiyung, sudah mulai ramai lagi. Nah, sebentar lagi tak perlihatkan rombongan satu RT ya. Ternyata itu satu kampung yang mau jalan-jalan bersama menggunakan Surabaya Bus. Mereka menggunakan voucher sampah botol plastik yang ada. Tak hitung itu hampir 30-an orang kalau nggak salah ya. Akhirnya busnya itu penuh. Semua ini ya. Nah, ini berdiri semua. Belakangnya semua lah. Berdiri semua. Belakangnya kosong lah. Kosong di mana? Itu di belakangnya ada. Nggak boleh di belakang ya. Di belakang dua. Pak, saya 25, Pak. 25 orang. Iya. Ya. Tiga. Paling jauh nanti yang turun ya, yang turun Indonesia sama Nah, ini suasananya ya, jadi sangat penuh sekali, berdesak-desakan. Kalaupun bukan hari libur, itu juga biasanya juga cukup banyak karena banyak orang yang mau ke Osowilangun ya, mau ke kota lain. Kan Osowilangun kan adalah gerbang Surabaya di utara ya. Jadi kalau orang mau ke daerah Bojonegoro, mau ke Lamongan, itu kan dari sana. Jadi tempatnya itu sangat penting, terminalnya, dan bus ini itu menjadi akses dari arah selatan atau dari arah tengah menuju ke sana. Ini sampai seperti apa namanya di time zone ya, tiketnya saking banyaknya itu sampai mengeluarkan tiket sekitar 30-an, tak hitung sampai 30-an. Unik sekali, memang baru ada di Surabaya Bus ini. Di PRT lain tuh nggak ada loh ya, kan karena di PRT lain kan tinggal ngetep kartu. Kalaupun ada itu biasanya kan tiketnya disobek-sobek seperti itu. Kalau ini nggak, jadi satu seperti ini. Nah, jadi dengan adanya video ini semoga saja ada penambahan armada bus, perbaikan lagi ke depannya agar para penumpang, terutama para manula, ibu-ibu dengan bayi, dengan anak-anak, bisa duduk dengan nyaman ya, tidak menunggu terlalu lama, tidak berdesak-desakan yang menyebabkan mereka tidak mau menggunakan kendaraan umum seperti ini ya. Ini aku rekam di dalam tas ya, jadi meskipun berdiri ini cukup aman karena aku masukkan kameraku itu ke dalam chest strap ya, seperti yang dulu pernah aku gambarkan ya. Jadi ini enak bisa menggambarkan situasi di dalam Surabaya Bus ini. Warna timur dan Pak. Iya, Gas nggak boleh. Oh, etol gua tak enak. oh iya. Kan etol bisa. Ini akhirnya aku turun di Unesa ya. Jadi sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.